Masa tribulasi. Masa kesusahan besar atau masa tribulasi adalah sebuah masa yang telah ditentukan di Alkitab. Dan masa ini bisa disebut sebagai masa paling kelam bagi bumi. Lalu, apa itu masa tribulasi? Masa tribulasi adalah masa di mana Allah mendisiplinkan umat pilihannya, yaitu bangsa Israel, untuk yang terakhir kalinya. Masa ini memang diperuntukkan bagi bangsa Israel. Oleh karena itu, di masa ini gereja sudah tidak ada, karena gereja diangkat oleh Tuhan Yesus untuk diluputkan dari murka Allah akan dunia. Masa kesusahan besar ini sudah dinubuatkan oleh Daniel, bahwa masa ini akan terjadi selama 7 tahun. Dan masa ini baru akan dimulai ketika peristiwa pengangkatan telah terjadi dan disusul dengan munculnya manusia durhaka, yaitu Antikristus. Di masa inilah bangsa Israel dan orang-orang yang tertinggal akan mengalami murka Allah, mulai dari 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Di saat itu, Antikristus akan berkuasa atas dunia ini dan memaksa orang-orang untuk menyembah Dia layaknya Allah. Antikristus akan memaksa setiap orang untuk menyembahnya dengan memasang tanda binatang 666 di tangan atau di dahi sebagai tanda kesetiaan kepada Antikristus. Bagi mereka yang menolaknya, mereka tidak akan dapat membeli ataupun menjual. Lalu di akhir masa 7 tahun, Antikristus akan mengumpulkan pasukannya untuk berperang melawan Israel. Akan tetapi, Tuhan Yesus di saat itu akan turun bersama orang-orang kudusnya dan mengalahkan Antikristus dan memulai pemerintahan yang aman dan damai selama 1000 tahun. Inilah akhir dari masa kesusahan besar. Meskipun masa tribulasi adalah masa yang paling kelam bagi dunia, kita sebagai orang percaya tidak perlu takut, karena orang percaya akan diluputkan dari masa ini, seperti tertulis di 1 Tesalonika 5 ayat yang 8 sampai yang ke-10. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia.